Pak Luhut tak usah ladeni mahasiswa yang tantang debat terbuka. Ditulis oleh Sardi dari siwar.com. Tersebar surat undangan debat terbuka dari pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau PBSMI yang ditujukan kepada Luhut Binsar Panjaitan. Ini terkait dengan polemik terbukanya pintu masuk WNA ke Indonesia saat pandemi COVID-19. Sehubungan meningkatnya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PPKM Jawa Bali di Indonesia, serta masih terbukanya pintu masuk bagi warga negara asing atau WNA datang ke Indonesia. Dengan ini kami mengundang Bapak Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan MPA sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengikuti debat terbuka pandemi COVID-19, WNA lenggang, masyarakat terkekang. Tulis isi surat undangan tersebut. Dalam surat tersebut, tertera tempat dan waktu pelaksanaan debat yaitu pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 13.00 WIB dan digelar dengan 2 opsi via daring atau hadir langsung di Rumah Kebangsaan Hos Cokro Aminoto. Mereka merasa tanggapan Luhut soal masuknya WNA Cina ke Indonesia saat bersamaan dengan penerapan PPKM darurat dianggap tidak elok. Tidak elok Pak Luhut menyebut orang mengkritisi kedatangan WNA lewat bandara di Indonesia dengan istilah asal ngomong dan tidak tahu masalah. Justru kami tahu masalah, makanya kami protes kok bisa saat PPKM darurat, kata pihaknya. Saya justru heran bagaimana mereka tahu pokok permasalahannya. Polemik TKA ini pasti terkait dengan isu yang baru-baru ini heboh, yaitu 20 TKA asal Cina yang masuk ke Makassar. Narasi yang beredar saat itu adalah mereka masuk ke Indonesia saat PPKM darurat. Kadang kesal melihat kebodohan mereka yang terus saja diulang-ulang. Kalau TKA-nya bukan dari Cina, saya yakin mereka tidak akan ribut sampai sebodoh ini. Negara satu ini seolah bisa membuat sebagian orang meraungkan kesakitan saat mendengarnya. Aneh tapi nyata. Padahal faktanya, mereka sebelum PPKM darurat sudah terlebih dahulu masuk ke Indonesia melalui Jakarta, lalu kemudian terbang ke Makassar. Jelas, narasi sebelumnya adalah tidak tepat, tidak lain tidak bukan, hanya untuk menciptakan sedikit percikan yang sifatnya provokatif terselubung. Lantas, kenapa mahasiswa ini? Bingung nih kenapa banyak banget ya kelompok mahasiswa yang tak pernah terdengar sebelumnya, seolah kayak ormas aja, mengaku tahu masalah. Mereka protes kenapa bisa terjadi di saat PPKM darurat, padahal kenyataannya mereka datang sebelum PPKM darurat. Nampak sekali mereka tidak baca berita, cuma modal nonton video narasi, lalu ngegas-ngegas seperti orang kalap. Status mereka sebagai mahasiswa seolah tak ada, karena mereka berlagak tahu tapi tak tahu. Mahasiswa macam apa itu? Undangan debat terbuka ini tidak penting dan tidak perlu dihadiri Luhut. Sangat tidak penting malah. Meladeni orang yang tak tahu masalah sama saja habisin waktu. Premis awal mereka saja sudah salah. Mempermasalahkan kedatangan TKA di saat PPKM yang sebenarnya salah besar. Asumsi awal mereka saja sudah salah. Jadi kalau menghadiri undangan debat terbuka, menurut saya ini bodoh dan sangat bagus kalau mereka tidak usah diladeni. Gerombolan sok pintar yang tak tahu akar masalah. Sama kayak gerombolan mahasiswa yang dulu demo saat berbagai RUU di tahun 2019, padahal mereka tak tahu detailnya. Protes Omnibus Law, padahal kalau ada tak ada lowongan pekerjaan karena rendahnya investasi. Mereka yang duluan teriak paling kencang ngalah-ngalahin suara emak-emak tak dikasih uang belanja. Luhut sendiri sudah ditunjuk oleh Presiden sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali. Tugasnya banyak, pasti bakal sibuk karena ini terkait dengan pertaruhan memenangkan pertarungan dengan pandemi. Jadi, sangat tidak penting kalau Luhut hadiri apalagi meladeni debat terbuka. Cukup wakili saja, bila perlu tidak usah sekalian. Bila perlu, tidak usah pedulikan. Anggap saja tidak tahu apa-apa, pura-pura bodoh. Biarkan mereka ngamuk sendiri. Paling, mereka akan sedikit besar kepala dengan mengatakan yang diundang penakut karena tidak hadiri debat tersebut. Penanganan pandemi jauh lebih penting dan mendesak dibandingkan meladeni sekumpulan mahasiswa yang mungkin sedang mencari sensasi. Tak mau kalah dengan BEM UI. Mereka ini tak penting, bukan prioritas yang harus mendapat perhatian khusus. Bagaimana menurut Anda? Ketika seorang ustadz anggap PPKM darurat untuk halangi Idul Adha, ditulis oleh Sardi dari siwar.com. Saya sebelumnya sudah menduga bakal ada yang menggoreng isu PPKM darurat dengan mengaitkannya dengan sentimen agama. Apalagi tanggal 20 Juli yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Salah satu gorengan yang paling umum adalah tempat ibadah ditutup. Tapi narasi yang paling sering muncul adalah masjid ditutup.
Jarang saya dengar ada yang teriak kenapa gereja ditutup, atau kenapa umat Buddha tidak boleh beribadah di vihara, atau umat Konghucu tidak boleh bersembahyang di kelenteng. Salah satunya yang terbaru adalah rekaman video yang memperlihatkan sekumpulan orang berada di sebuah gereja di Garut, Jawa Barat. Seorang pria yang merekam video tersebut melontarkan kalimat provokatif dan menganggap pemerintah tebang pilih dalam melaksanakan PPKM darurat. Ini seputaran daerah Baratayuda nih. Ini Cina semua lagi beribadah di gereja nih. Sementara orang-orang muslim tidak boleh ke masjid. Itu di gereja mah, wah banyak, kata suara perekam video itu. Ini adalah provokasi bernuansa sara, tujuannya agar tercipta kecemburuan yang berakhir kepada kebencian kepada etnis dan agama tertentu. Faktanya adalah, narasi disampaikan perekam dalam video tersebut salah. Yang terjadi di gereja tersebut bukanlah ibadah seperti yang dituduhkan, tetapi karena ada vaksinasi massal. Dan pelaku perekam tersebut sudah diamankan. Ini adalah contoh di mana kebencian bernuansa sara tetap ada dan mungkin terus ada karena masalah ini sudah mengakar kuat. Narasi pemerintah tidak pro kepada umat Islam dan suka kriminalisasi ulama sudah lama dihembuskan oleh kelompok kadrun tak ada otak. Yang paling parah adalah ketika seorang pemuka agama menebar hasutan, provokasi dan ujaran kebencian kepada umat lain untuk membuat narasi busuk untuk memperkeruh situasi. Salah satunya seorang ustadz yang mengancam kebijakan PPKM darurat yang dianggapnya menghalangi umat Islam untuk beribadah. Dia menyindir ada iblis manusia yang terus menakut-nakuti warga dengan virus corona agar warga lalai. Ini orang lebih takut pada apa? Pandeminya. Tidak takut pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, ada iblis manusia yang menakut-nakuti, sampai tingkat RT pun menakuti warganya. Dari tingkat paling tinggi, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, camatnya, lurahnya, RW, sampai RT-nya juga bikin warning. Katanya lagi, dia bahkan menuding kebijakan PPKM yang dibuat pemerintah dari tanggal 3 sampai 20 Juli adalah upaya untuk menghalangi umat Islam agar tidak merayakan Idul Adha. Kok sampai tanggal 20 atau PPKM darurat? Tanggal 20 itu kan ada Idul Adha dan ada potong kurban. Rupanya untuk halang-halangi supaya tidak Idul Adha nih, katanya. Ini jelas provokasi yang sangat meresahkan. Isu berbalut agama seperti ini sering kali dilontarkan oleh ustadz. Berulang kali, bukan satu atau dua kali saja. Jelas orang-orang seperti ini adalah kelompok yang suka menebar provokasi dan narasi sesat agar situasi negara ini kacau balau. Warga biasa yang melakukan ini pun sudah keterlaluan. Apalagi jika pelakunya adalah pemuka agama. Beragama tanpa pakai nalar, muncullah kelompok yang selalu bikin gaduh atas nama agama. Masalah ini sebenarnya sudah darurat, hanya saja menurut mata orang awam masih butuh waktu yang cukup lama. Kalau tidak salah, sudah ada wacana untuk tes wawasan kebangsaan untuk penceramah agama. Dan akan lebih baik lagi jika ada sertifikasi penceramah berdasarkan kompetensi atau ilmu agamanya. Sekarang ini, banyak pemuka agama instan, ada yang hanya modal pakaian, sudah disebut sebagai ulama. Ada yang baru pindah agama, sudah jadi penceramah dan maki-maki dengan mulut sampahnya. Ada yang hanya modal ilmu sedikit, sudah jadi ulama, dan maki-maki dengan kata-kata kasar pula. Pertanyaan saya, jikalau ada anak kalian yang sakit, maukah kalian bawa anak kalian ke dokter yang cuma modal belajar di YouTube atau buku doang? Gak mau kan? Lalu kenapa banyak orang dengan gilanya mau percaya dengan pemuka agama yang provokatif dan ceramahnya ugal-ugalan dan keilmuannya tak jelas? Aneh memang, banyak orang kehilangan nalarnya kalau sudah menghadapi sebuah isu yang sudah dibungkus